harus langsung pegang laptop ya. Oke. Terima kasih atas pengertiannya karena apa? Ya tidak direncanakan ya, ada sedikit gangguan lah. Oke. Baik, hari ini itu adalah hari terakhir sesi perkuliahan daring ya. Ya, ya kita menikmati saja ya, di mana-mana di dunia ini ya, itu sebagian besar kegiatan yang dilakukan adalah daring ya. Saya tadi malam lihat berita itu yang luar biasa Korea. Jadi Korea juga daring dia, lalu dunia perguruan tinggi itu sangat signifikan pengaruhnya dalam kehidupan untuk masyarakat maupun negara. Maka ketika tes seleksi ke perguruan tinggi ya, terutama dalam perguruan tinggi negeri di sana itu perkantoran itu masuknya ditunda. Artinya kalau jam 7 lalu jam 10 ini, karena biar paginya tidak menghambat ya. Tetapi dalam masa pandemi ini ya semuanya adalah online gitu ya, sehingga tidak mengubah gitu ya. Di negara maju Korea yang kalau Anda masih tahu hari kemerdekaannya kan hanya selisih 1 hari ya, lebih duluan mana ya. Ya kan, jadi Korea dan Indonesia, tapi kemajuannya ini jauh sekali ya, karena kita itu manajemen pemerintahnya tidak sebagus Korea ya. Jadi juga sistemnya daring dia, lalu di negara-negara lain daring dia sama dia, sehingga plus minusnya ya Anda bisa merasakan ya. Jadi plus minusnya. Oke, hari ini ya mungkin sedikit waktu nanti ya 1 jam lah gitu ya, atau antara 75 menit gitu ya. Itu kita akan menambah materi dia, dan sebelumnya saya sedang mengerjakan tugas yang minggu lalu ya, nanti setelah selesai saya share ini ya. Dan materi hari ini karena belum sempat saya share juga ya. Oke. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ini setelah saya share untuk materi baik itu latihan yang lalu ataupun nanti share materi, karena yang materi hari ini saya juga belum membuat latihannya karena di teknik itu tidak ada latihan, kurang bagus gitu. Maka saya akan mengawali dulu menambah materi gitu ya, terkait nanti dengan investasi gitu ya, masih topik investasi. Tetapi ikut investasi yang paling umum ya. Sudah bisa dilihat ya share screen saya ya? Sudah? Pak. Oke. Jadi ini kaitannya dengan dengan debt investment maupun equity investment gitu ya. Oke. Jadi kaitannya nanti dengan yang pertama adalah nanti debt investment ya, nanti yang pertama. Lalu yang kedua nanti pelakuannya hampir sama ya, hampir sama. Oke, nah apa yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah saudara diharapkan mampu melakukan evaluasi terhadap isu utama terkait dengan debt investment maupun equity investment. Nah, hal ini khususnya nanti terkait dengan debt investment yang model bisnisnya itu atau kebijakan manajemen itu dimiliki gitu ya, itu sebagai investasi yang akan dimiliki sampai dengan akhir masanya atau jatuh temponya ya, yang kita sebut dengan kelompok atau klasifikasi held for collection ya. Nah, di dalam ketentuan sebelumnya untuk
investment yang masuk kategori held for collection itu kan akan dilaporkan dengan atau sebesar amortized cost yang diamortisasi ya. Kalau held for collection and selling ini kan at fair value. Ya, demikian pula yang trading. Ya, untuk yang equity itu kalau kurang dari 20% itu kan fair value. Kalau antara 20 sampai 50 kan metode equity. Lebih dari 50% itu adalah konsolidasi ya. Itu nanti konsolidasi yang saya sampaikan bukan materi kita ya. Oke, nah kenapa hal ini menjadi penting ya atau sebagai isu ya. Jadi kaitannya dengan penyajian di dalam laporan keuangan atau financial statement ya. Nah, saat ini itu kan sudah dipersatukan ya, dunia kita dipersatukan untuk praktek akuntansi. Standar yang dipakai adalah IFRS, International Financial Reporting Standard ya, dalam bahasa Inggris ya. Lalu oleh Ikatan Akuntan Indonesia itu diadop itu dicontoh ya, diadopsi itu dimiliki, dicontoh dimiliki ya, tetapi dalam konteks bahasa Indonesia. Saya sendiri kalau membaca PSA kan gitu ya. Ya. Nah, isu yang mendorong IFRS dia itu semuanya itu diharapkan itu disajikan atau dilaporkan dalam financial statement itu adalah fair value. Ya, sementara konsep yang lama itu kan banyak yang masih mempertahankan cost dengan alasan bisa dipercaya ya. Sementara kalau fair value itu kan kadang tidak ada bukti yang kuat gitu ya. Tapi ya inilah kesepakatan global gitu ya. Nah, maka kaitannya dengan isu tersebut ya, perusahaan itu harus melakukan evaluasi ya ketika perusahaan itu nanti mau melaporkan investasinya dalam bentuk debt investment ya, khususnya yang dipilih model bisnisnya adalah yang held for collection. Ya. Kenapa? Itu karena ada kemungkinan itu amortized cost itu tidak sama dengan fair value. Nah, kalau lebih tinggi fair value-nya akan bersyukur, tapi kalau lebih rendah. Nah, maka di dalam prinsip akuntansi konservatisme ini ya, kalau terjadi kerugian, ya itu boleh diakui. Tetapi kalau terjadi keuntungan, nah itu juga boleh diakui, tapi dengan nama unrealized ya, yang tidak direalisasikan. Tapi kalau yang kerugian nanti direalisasikan, ya direalisasikan. Prinsipnya begitu, jadi tidak bertentangan ya. Nah, maka kalau nanti sungguh-sungguh itu ada penurunan nilai, ya nanti harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode terjadinya. Atau dengan kata lain nanti dilaporkan di dalam laporan laba rugi di bagian other revenue dan expense ini ya di sana. Ya. Maka di situ tadi saya tuliskan ya, a company should evaluate every investment accounted for at amortized cost at its reporting date to determine if it has suffered impairment, a loss in value such that the fair value of the investment is below its carrying value. Jadi fair value-nya itu lebih rendah dari carrying value atau amortized cost-nya. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya karena investasi atau perusahaan yang menerbitkan bondnya atau surat utangnya itu mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan bahkan menuju pada kebangkrutan.
Nah, sehingga atas informasi ini kan menjadi sungguh nyata bahwa ya ini harus diakui adanya kerugian. Nah, maka di situ ya saya beri warna merah. If the company determine that an investment is impaired, it write down the amortized cost basis of the individual security. Jadi nanti kalau perusahaan portofolio ini yang dikhawatir bukan totalnya tapi individual ya, individual ya. Lalu nanti untuk menentukan kerugiannya. Ya. Oke, maka sebagai contoh begini. Pada tanggal 31 Desember 2018, Mehu memiliki investasi surat utang ya kepada perusahaan BAO. Ya, investasinya dibeli dengan harga 200.000 yuan. Ya, kalau bisa di teksnya 200 juta ya. Saya sih buang nolnya aja biar tidak terlalu banyak. Ya. Nah, 200.000 yuan ini itu nilai nominal atau nilai jatuh tempo itu disebabkan tingkat bunga efektif atau tingkat bunga pasar atau yield yang diharapkan sama dengan tingkat bunga obligasi. Ya. The investment has a term of 5 years, jadi jangka waktunya 4 tahun, with annual interest payment at 10%, paid at the end of each year, dibayar setiap akhir tahun. Ya. The historical effective interest rate is 10%, jadi tingkat bunga pasar atau yield yang diharapkan sama dengan tingkat bunga, maka harga jualnya itu sama dengan nilai nominal atau nilai parinya atau at par. Gitu.
Mohon maaf tadi terputus ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, saya coba ulangi ya. Jadi Anda tahu ini sinyalnya bagus tapi kok unstable ya. Oke. Jadi contohnya ini kan. Ini kembali sudah kelihatan ya. Screen saya ya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi saya pindah tethering aja lah gitu ya, enggak apa-apa. Oke, jadi Mehu ini investasi ke perusahaan BAO pada tanggal 31 Desember. Nah, setelah melakukan investasi itu ada Mehu itu menerima informasi bahwa BAO itu mengalami kesulitan keuangan. Ya, yang signifikan adalah cukup berarti ya, sehingga diprediksikan itu mengakibatkan BAO itu tidak bisa memenuhi nanti janjinya ya, seperti yang tertulis dalam obligasi yang diterbitkan ya. Oke, jadi maka bagi Mehu ini dikatakan akan meningkatkan risiko kreditnya yang signifikan ya kepada investasi ke perusahaan BAO ya, yang dibeli. Nah, makanya kan kalau dalam faktanya ya itu kan dijual ya, karena dalam bursa itu kan digaransi oleh pemerintah ya. Oke. Nah, maka di sini itu kan tidak langsung dijual ya, sebagai pengetahuan bagaimana nanti terus yang akan dilakukan oleh Mehu dia sebagai investornya. Nah, maka Mehu itu melakukan prediksi gitu ya. Jadi atas dasar investasinya itu kan harapan dia itu kan setiap akhir tahun itu kan head power correction kan menerima nih ya pendapatan bunga. Ini sesuai dengan kontraknya dalam surat utang itu. Tapi karena kesulitan keuangan maka Mehu itu memprediksi hanya 16.000. Ya. Jadi saya juga tidak tahu alasannya kenapa jadi angka 16.000 ya. Tapi okelah kita terima, artinya lebih rendah dia. Ya kan? Nah, sehingga nanti total aliran kas masuk ke perusahaan itu ya, itu sampai dengan masa jatuh temponya itu adalah kalau sesuai kontrak ada 280, kalau berdasarkan harapan kondisi ekonomi perusahaan tidak bagus 264. Lalu ada selisih ya, loss of cash flow 16.000. Nah, apakah nanti yang dipakai ini ya? Nah, tentunya tidak. Ini kan harapannya ya. Jadi pengakuan nanti kerugiannya itu kapan? Nah, tadi kan diketahuinya kan setelah investasi. Nah, maka kan menjadikan tidak masuk akal kalau nanti menggunakan kerugiannya ini gitu ya. Maka ini semua adalah kan nilainya di masa depan. Nah, maka untuk nanti menentukan kerugiannya itu harus dihitung present value-nya. Di present value. Ya. Berdasarkan present value-nya ya, yaitu investasinya itu 200.000, kemudian present value dari jumlah uang yang diharapkan nanti akan diterima. Itu terdiri atas present value dari nominal investasinya 200.000 ya kan. Oke. Yang akan diterima 4 tahun yang akan datang ya, tingkat bunga pasarnya adalah 10%. Nah, ini menggunakan tabel present value, N-nya 4, I-nya 10 ketemu 0,68301. Kalikan 200.000 ya adalah menunjukkan present value dari 200.000 4 tahun yang akan datang saat ini ya. Saat ini itu adalah nanti saat ketika tadi Mehu menerima informasi bahwa kesulitan keuangan ya. Lalu akan ditambah dengan present value dari tadi setiap akhir tahun 16.000 ya interestnya ya. Tapi bukan yang kontrak tapi yang diharapkan ya untuk jangka waktu 4 kali ya.
N-nya 4, I-nya 10, maka di tabel annuity ya, anuitas itu ketemu angka 3,16986 kalikan 16.000. Hasilnya ini. Nah, maka total present value-nya itu adalah 187.319,76. Maka inilah yang akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai loss on impairment. 12.680. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa loss on impairment yang diakui itu tidak 16.000 tadi yang tadi saya sampaikan ya. Nah, alasannya because Mehu must measure the loss at present value amount, not undiscounted. Jadi kalau yang ngitung discounted itu tadi kan nanti gitu ya, nanti. Tapi pengakuan kerugian tadi seperti tadi asumsinya itu kan suatu kerugian itu boleh diakui pada saat ini. Kalau kerugian, ya. Tapi kalau keuntungan tidak bisa diakui saat ini, ya. Prinsip hati-hati. Nah, setelah kita menemukan hitungan loss on impairment-nya, maka journal entry to record the loss on impairment itu ya, itu dicatat seperti ini. Jadi loss on impairment didebitkan, lalu allowance for impairment debt investment kreditkan sejumlah tadi selisih antara nilai investasi dengan present value-nya. Ya, jadi ini kalau amortized cost ya atau headquarter collection ternyata ada penurunan nilai. Ya. Nah, kemudian kalau ini kan harapannya ya, tapi kan kenyataannya kan nanti kan bisa membaik ya. Membaik artinya kan risiko kreditnya kan menjadi turun gitu ya. Jadi kalau risiko kreditnya turun kan kontraktual tadi cash flow-nya itu kan akan dibayar ya. Maka pencatatan setelah dilakukan impairment itu, subsequent to recording an impairment ya, kejadian atau peristiwa ekonomi, kondisi ekonomi ya, secara global ya, may change such that the extreme of the impairment loss decrease. Jadi sekali lagi dia masalah perekonomian ini ya di saat ini dia. Jadi kan yang membuat semua rusak itu kan ekonomi ya. Jadi kan karena pandemi terus berlangsung dia. Nah sebagai contoh sini ya, due to an improvement in the debt or credit rating. Jadi kan ketika perekonomian itu bagus dia, maka bunga itu menjadi murah. Ya, bunga menjadi murah. Ya. Nah, ketika bunga murah berarti kan nanti kesulitan keuangan itu bisa terhindarkan. Ya, maka dalam situasi seperti ini, all of the previously recognized impairment loss shall be reversed. Jadi ketika tadi ada informasi bahwa semakin membaik, maka nanti kerugian yang pernah diakui sebelumnya nanti harus dipulihkan atau di reverse ya seperti ini ya. Ini dengan jurnalnya dengan mendebitkan akun allowance, kreditnya akun recovery of impairment loss. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mehu determine that both credit risk has declined significantly. Jadi risiko kreditnya itu turun. Turun itu artinya ada kemungkinan ya, kontrak bunganya itu akan dibayar. Nah, atas dasar informasi itu, ya Mehu itu harus melakukan koreksi terhadap kerugian yang pernah diakui dengan membuat jurnal itu allowance for impairment debt allowance for impairment debt investment didebitkan, recovery of impairment loss dikreditkan. Itu karena apa? Karena itu nanti harapannya yang ini tadi ya sesuai dengan tujuan awalnya ini nanti akan dibayar itu ya, dibayar ya seperti ini. Oke. Jadi masih dimungkinkan ya meskipun
head for collection itu ya, kalau memang terjadi penurunan nilai ya boleh nanti diakui kerugian. Tujuannya nanti apa? Ketika perusahaan melaporkan ini ya nanti akan disajikan apa sebesar nilai wajarnya. Seperti ini. Ya, oke. Lalu yang kedua itu adalah yang head for collection and selling FCS ya. Oke, jadi sama halnya tadi ya itu kan kalau perusahaan itu nanti apa melakukan penilaian itu adalah menandingkan antara apa amortized cost dengan fair value-nya gitu ya. Lalu kan perusahaan akan mengakui kerugian. Nah, kerugiannya ya kerugian. Lalu Anda sebenarnya kan masih ingat ya untuk mengakui penurunan itu kan akun apa yang didebitkan. Kalau rugi, unleased holding gain or loss, equity, lalu fair value adjustment didebitkan ya. Ya yang seperti itu. Nah, maka sebagai contohnya begini. Diasumsikan bahwa Alexander itu membeli obligasi ya, membeli obligasi di mana perlakuan investasinya itu adalah dipilih nanti dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan head for collection ya, and selling. Ya, dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 itu senilai 1 juta euro. Sama nilai apa nominal atau fair value-nya apa face value atau nilai jatuh temunya maturity value-nya ya. The debt investment has an interest rate 7%. Tingkat bunga obligasinya 7% and a maturity date of the 1st of July 2024. Ya, 5 tahun. Nah, at the time of December 2019, the fair value of the investment has declined. Jadi nilai investasinya itu turun dari 1 juta menjadi 960.000. Nah, mengapa turun ini? Itu karena due to an increase in market interest rate. Di tingkat bunga pasar itu meningkat. Jadi kan, Anda masih ingat ya, faktor yang menentukan harga jual obligasi kan adalah tingkat bunga obligasi ya kan ditandingkan dengan tingkat bunga pasar. Nah, kalau tingkat bunga pasar lebih tinggi kan obligasi kan dijual kan di bawah nominal atau face value-nya. Kalau tingkat bunga pasar lebih rendah, ya harga jual obligasi lebih tinggi. Nah, di sini karena tingkat bunga pasar itu naik, ya maka harga obligasi turun. Ya, oke. Nah, sebagai ilustrasi sambil belajar ya kan, jurnal untuk mencatat pembelian investasi obligasi surat utang, ya akun debt investment debitkan, akun cash dikreditkan. Senilai berapa total investasinya? 1 juta ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember ini ya, textbooknya mengatakan begini ya, kalau informasinya tidak ada. Ya. Jurnal untuk mencatat penerimaan atau pengakuan pendapatan bunga. Ya, kalau pengakuan berarti nanti belum diterima, namanya adalah interest receivable. Kalau diterima cash ya, lalu akun dikreditkan adalah interest revenue senilai 35.000. Dihitungnya dari mana? Ya, 6/12 ini jangka waktunya 6 bulan ya, 6/12 kalikan 7% kalikan 1 juta, hasilnya kan 35 juta. Nah, kemudian setelah ini gitu ya, itu melakukan ini, jurnal. Jadi penurunan nilai, to reckon the decrease in fair value. Tadi kan 960 toh? Nah, ya, dengan membuat jurnal sebagai kerugian. Jadi kan kalau Anda bandingkan ini kan amortisasinya 1.000, fair value-nya 960 gitu ya kan, kemudian kan ada selisih 40 ini. Nah, saldo akun saldo fair value adjustment sebelumnya kan 0. Dan baru awal ini. Nah, maka kerugiannya yang akan dilaporkan nanti dalam bukan dalam income statement ya, tapi dalam
kelompok ekuitas itu nanti dengan mendebitkan akun unleased holding gain or loss equity 40.000. Nah, kemudian setelah ini dia nanti sebenarnya ini bukan tutup ya, untuk close ya, karena kan ini adjustment juga sebenarnya. Ya, textbooknya ini kan keliru ya. Kalau adjustment itu kan, kalau closing itu kan setelah dibuat laporan keuangan loh. Ya kan? Jadi sebelum dibuat laporan keuangan kan mestinya kan ini adalah adjustment. Jadi untuk menutup akun unleased holding gain or loss ke dalam akun nanti yang akan dilaporkan di dalam kelompok ekuitas dengan nama accumulated other comprehensive income. Nah, sehingga kan terjadi penurunan nilai 40.000 ya tadi gitu ya, unleased-nya debit berarti nanti harus dikreditkan biar nanti saldonya nol. Ya. Nah, setelah proses seperti itu dia Alexander itu akan membuat laporan keuangan yang sebagian ya yang terkait dengan investasinya ya di kelompok aset atau di aset elemen aset itu perusahaan punya akun debt investment dilaporkan 960 ya bukan 1 juta karena ada penurunan nilai. Kemudian di elemen ekuitas itu juga nanti akan dilaporkan ya yang bersaldo debit nih ya karena kerugian ya accumulated other comprehensive income. Sedangkan di income statement-nya itu melaporkan interest revenue. Tadi yang diakui selama tahun 2019 adalah 35.000. Nah, di sini mulai yang dimaksud dengan nanti kasusnya ini ya. The fair value decline of 40,000 euro was caused by an increase in the market rate. Nah, what happened if the 40,000 euro decline is caused by a change of 10,000 euro due to market interest rate change and an impairment of 30,000 euro due to credit risk. Jadi kalau yang interest tadi itu kan karena pengaruh secara global ya. Nah, sekarang kalau yang kedua ini adalah credit risk itu karena apa? Karena mungkin penerbit atau investor itu tidak bisa melunasi ya karena kesulitan keuangan sehingga kan disebutkan ini an impairment. Nah, kalau seperti ini ya, maka jurnal yang ini nah ini ya, yang ini ya. Itu nanti harus diubah menjadi seperti ini. Yang ini. Ya, in this case, to reckon the decrease in fair value of the debt investment change because the impairment is reported in the income statement. Jadi yang 30.000 nanti itu pelaporannya di income statement. Sedangkan yang 10.000 itu di financial position atau di neraca. Ya, sehingga tahun ini gitu ya, itu yang dilaporkan rugi itu lebih rendah dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini kan mengurangi ya seperti ini. Nah, the entries to record the impairment and the change in fair value and related closing entry gitu ya, seperti ini. Jadi yang 30.000 itu akan diakui sebagai loss on impairment. Ini pasangannya adalah ini gitu ya. Sedangkan yang 10.000 itu adalah kerugian ya. Okay. Yang akan dicatat dalam akun unleased holding gain or loss equity ini adalah fair value adjustment. Lalu yang akun ini yang unleased ini ditutup dia sehingga nanti berakibat kepada penyajian laporan keuangan. Nah, ini. Jadi sama-sama gitu ya. Investasi yang dilaporkan itu pada akhir tahun 2019 itu 960 juta. Ada bintangnya 960 itu dari 1 juta dikurangi 30 dan dikurangi 10.
Nah, kemudian di komponen equity dia itu nanti akan berkurang 30. Nah, karena analisis dia dengan asumsi yang lain itu tidak berubah, maka ini total aset yang dilaporkan kan turun 40. Ya, sebelah sisi kiri ya, kolom aset ya. Tapi di kolom sebelah kanan, kolom equity maupun liability ya, itu berkurangnya adalah 10. Berarti kan pasti tidak imbang ya. Nah, yang 30 nanti sebenarnya kemana sih? Nah, nanti akan dilaporkan itu terkait nanti dengan elemen ekuitas yang lain, yaitu return earning. Return earning ya, ini. Nah, sedangkan di dalam laporan laba ruginya itu melaporkan dua pendapatan ya, yaitu interest revenue dan loss on impairment. Ya. Nah, maka tadi nanti di sini itu gitu ya, itu ketika loss gitu ya, maka nanti return earning juga akan berkurang. Nanti di elemen lain dari ekuitas, yaitu di return earning. Nah, sekarang setelah tadi dilakukan penilaian ya, kita berandai-andai nih, we assume that the Alexander sell that investment on the 2nd of January 2020 for 160,000 euro, sesuai dengan tadi harga yang dilaporkan ya. Oke. It's fair value at on that time. Jadi fair value-nya seperti itu ya. Jurnal yang akan dibuat ya. Akun kasih debit ya 960.000, plus on sale of that investment 10.000. Ya, kemudian allowance for the impaired investment didebitkan 30.000, dan investment dikreditkan 1 juta. Nah, mengapa ini diakui kerugian 10 ini? Diakui kerugian 10 ini. Ya, jadi kerugian yang direalisir itu 10. Nah, 10 ini kan sebenarnya menggenapi dari total kerugian yang periode sebelumnya. Ya, periode sebelumnya. Yang sebelumnya kan diakui 30. Nah, terjadi penurunan ini adalah 40.000. Ya, maka because of this entry, the loss due to the reduction in fair value of 40,000 is now fully recognized. Jadi penurunan 960 itu sudah semuanya diakui. Ya. Di 30.000 tadi diakui pada tanggal 31 Desember 2019, dan yang 10.000 itu diakui pada tanggal 2 Januari 2020. Oke. Nah, sekarang berandai-andai ya, kalau tadi dijual, what happen if Alexander decide to keep that investment and later determine the credit risk on the investment has decreased. Jadi asumsinya di sini Alexander itu tidak menjual ya investasi obligasinya, tapi di sini adalah ada informasi bahwa kredit risikonya itu turun, ya, itu dihitung-hitung senilai 15.000. Nah, kalau seperti ini, perusahaan harus melakukan jurnal ya, membuat jurnal ya, dengan mendirikan akun allowance for impairment dan investment dan disediakan recovery 15. Padahal kan tadi yang diakui sebelumnya ada 30, nah karena ini. Oke, ini tambahannya ya. Jadi tambahannya terkait nanti dengan tadi isunya adalah kasus. Jadi kasus, jadi dalam sharing pun ya meskipun sudah add value tapi kan juga bisa ada kasusnya seperti ini. Kalau yang amortized cost kan jelas ya. Amortized cost kan tidak mencerminkan nilai wajarnya. Oke. Ini yang pertama.
Yang pertama ya tambahan terkait dengan ini ya. Nah, lalu yang kedua tambahan materinya itu adalah nih, di materi ini tidak ada di buku teks kita. Ya. Oke, mungkin saya tunjukkan ya. Di bukunya ini bukunya nih ya, hard copy, tebel ya. Tentunya mahal juga ya. Saya lupa harganya berapa waktu itu. Ya, yang lebihkan. Tetapi ya masih banyak kekurangannya atau kesalahannya ya nanti ya sebetulnya. Oke, sehingga saya coba semacam mengambil sarinya saja ya. Maka saya akan perlu share ya. Ini. Jadi pertama-tama itu kalau saya melihat ini sudah judulnya aja keliru. Istilah aslinya adalah property investment. Ya, hukumnya itu kalau dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan yang nomor 2, kan jadi nomor 1 kan? Ya, hukumnya kan begitu. Tapi ya ini penuhnya adalah orang Jakarta ya. Semuanya gue pikirin. Nah, ya. Orang Jakarta kan begitu. Ya, baik, saya tidak mengubah. Ya kan, hanya mengingatkan saja Anda sebagai keluarga Sanata Dharma, ada nilai-nilai yang dikembangkan adalah menyintai kepada. Kalau ini salah ya mestinya dibetulkan. Yang betul adalah investasi properti. Istilah aslinya adalah property investment. Karena setara dengan debt investment dan equity investment. Itu ya. Oke. Nah sekarang sebelum nanti melangkah jauh kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan investasi properti. Oke, Anda bisa membaca yang dimaksud dengan investasi properti adalah informasi dalam bentuk tanah atau bangunan. Ini bisa tanah atau bangunan salah satu ya. Atau bagian dari suatu bangunan. Ini punya bangunan ya, pencakar langit ya, berapa lantai dia. Jadi mulai lantai berapa itu disewakan. Nah, ini kan suatu bagian dari suatu bangunan. Atau kedua-duanya itu ya tanah dan atau bangunan gitu. Dan sebidang tanah dan di atasnya ada bangunan itu kalau dua-duanya. Oke. Jadi properti yang dikuasai ini itu oleh pemilik ya atau oleh penyewa yang menyewa menggunakan ketentuan operating lease. Nah, nanti di keuangan 3-nya. Selain equity itu materi yang dibahas adalah tentang leasing. Ada operating lease, ada capital lease. Untuk menghasilkan rental. Jadi tujuannya adalah menghasilkan rental. Apa menghasilkan rental ya? Itu kan mestinya kan akan menghasilkan kan pendapatan sewa ya, rental ya. Atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Jadi kenaikan nilai ya. Jadi harga tanah, harga bangunan kan semakin mahal. Ya, karena memang hanya juga semakin sempit, ya materialnya juga semakin susah untuk dicari. Ya. Nah, dan tidak untuk karena pemilikannya itu tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi. Jadi tujuannya adalah tidak digunakan ya untuk proses produksi. Nah, kalau digunakan untuk proses produksi, maka tanah dan bangunannya itu akan dilaporkan sebagai aset tetap atau PPE kan gitu. Atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. Dijual dalam kegiatan sehari-hari itu namanya apa? Inventory, persediaan ini. Maka situ saya tuliskan jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengklasifikasikan suatu
properti sebagai investasi properti, ya, kan tadi kan mirip-mirip ya antara ini investasi properti atau ini aset tetap ya. Nah, dalam aset tetap kan ada juga bangunan dan tanah toh. Ya. Oke. Harus memenuhi 2 kriteria. Penggunaan dan kepemilikan. Jadi maka nanti akan menjadi informasi yang penting adalah ketika dibeli suatu aset tanah dan bangunan itu nanti untuk digunakan sebagai apa. Yang kedua itu adalah kepemilikan, dimiliki oleh perusahaan atau nanti disewakan ya, operating lease. Kalau kapitalis itu tidak masuk, karena nanti kan tetap itu sebagai aset perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan sesuatu protein inflasi harus memenuhi 2 kriteria, yaitu penggunaan ini dan ini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya perusahaan itu menguasai sebidang tanah, ya, untuk jangka panjang. Lalu tanah itu kan tidak untuk digunakan bangunan, tidak untuk ini ya, tapi kan untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual. Jadi biarkan aja. Ya, pasti semakin lama semakin mahal harganya. Dan seluruhnya sampai 5 ya. Contoh lain itu adalah seperti ini. Ya, PTABC memiliki tanah yang dimiliki untuk dijual, maka sediaan awalnya nama akunnya itu bukan sebagai investasi properti, tapi sebagai apa? Inventory. Gitu. Ya, karena dimiliki untuk dijual. Nah, kalau membeli bangunan untuk diproduksi untuk produksi produk barunya, jadi digunakan dalam operasi, maka kan akunnya itu adalah akun PPE atau aset tetap. Nah, sedangkan yang properti investasi apa? Contohnya nomor 2, PTABC memiliki tanah tetap penggunaan dan tetapi penggunaan dari tanah tersebut belum ditentukan. Nah, belum ditentukan ya, jadi sama ya. Kalau belum apa nanti ya investasi ya, maka nanti pengungkapannya atau pelaporannya sebagai properti investasi. Ya. Oke. Nah, yang terjadi ini terutama di Jakarta ya, yang terjadi ceritakan ya, khususnya gedung-gedung yang pencakar langit ya, yang sampai lantainya 60 atau berapa gitu ya, tinggi sekali gitu ya. Banyak perusahaan itu yang memiliki gedung-gedung itu lalu kan disewakan ya. Jadi dari contoh ini diharapkan nanti sungguh Anda itu memahami perbedaan PPE dan property investment seperti itu ya. Oke. Contohnya misalnya PT AKS memiliki sebuah gedung yang disewakan kepada perusahaan yang kemudian mengelola gedung tersebut. PT AKS hanya mendapatkan pendapatan. Nah, kalau seperti ini ya, gedungnya itu tetap harus dilaporkan sebagai properti investasi. Nah, contoh berikutnya misalnya PT AKS memiliki bangunan kantor yang disewakan. Tapi PT AKS sebagai pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan. Nah, ini kalau hanya jasa keamanan ya tidak signifikan ya. Maka PT AKS tetap mencatat bangunan kantor tersebut sebagai properti investasi. Oke, itu memahami gitu ya. Jadi tujuan dan kepemilikan nanti untuk mengklasifikasikan ini properti investasi atau ini bukan. Nah, kita masuk ke bagian akuntansinya ya.
Jadi terkait dengan persoalan akuntansi, yang pertama adalah recognition and measurement, ya, pengakuan dan pengukuran awal dari aset tersebut, ya. Oke. Tadi kalau Anda masih ingat ya di sheet 1 ya, terkait dengan pengertian itu kan sebenarnya itu pengakuan. Di dalam manualnya secara lengkap dia. Jadi kalau ada transaksi seperti ini, itu akan dicatat di akun ini, keterangannya ini dan sebagainya, ya. Oke, maka di dalam proses akuntansinya, suatu properti investasi itu akan diakui sebagai aset jika memenuhi dua kriteria kriteria berikut ini, ya. Memenuhi kriteria. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas. Ini jelas. Ya, tadi kan ketika punya properti investasi kan disewakan, lalu ada pendapatan sewa, ya. Jadi kan ini cash flow di masa depan, jelas. Yang kedua, biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara handal. Jadi biaya perolehannya bisa diukur handal. Bukti-buktinya nanti. Ya. Nah, terkait nanti dengan nilai jasa pendukung, ya, dengan sewa tadi itu, nanti dilihat signifikansinya terhadap totalnya, total pendapatan sewanya. Kalau kecil ya nanti investasinya itu akan disebut dengan properti investasi, tapi kalau cukup signifikan, barang-barang berarti harus dialokasikan, ya, untuk yang dipakai sendiri berapa, untuk yang disewakan berapa. Intinya di contoh ini. Dengan pengukurannya, pengukuran awalnya itu adalah dicatat dengan harga perolehan atau cost, semua pengorbanan intinya. Ya, semua pengorbanan. Hanya di sini saya berikan yang tidak boleh dimasukkan sebagai elemen cost dari perolehan suatu properti investasi berupa tanah dan mineral, ya. Jadi yang pertama adalah biaya penentuan, biaya perintisan, merintis, ya. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat properti konstruksi yang diinginkan, sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Ya, kecuali ini, ya, nanti setelahnya bagaimana. Yang kedua, kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan. Nah, kalau hotel ini, ya, kalau tingkat huniannya rendah, ini, ya. Yang ketiga, jumlah tidak normal. Contohnya adalah untuk bahan baku, tenaga kerja, ya, sehingga nanti kan auditor ini kan juga perlu berperan ini, ya, berperan. Dan nanti yang tidak normal. Nah, kasusnya itu adalah, ya, seperti hanya di BPE itu, ya, kadang suatu investasi itu diperoleh dengan cara pertukaran. Ya, nah maka kaitannya dengan transaksi pertukaran ini ada dasar nanti yang membedakan akuntansinya, yaitu dalam transaksi pertukaran itu mengandung substansi ekonomis atau tidak. Ya. Nanti kalau memiliki substansi ekonomis, jadi substansi dia itu berarti nanti boleh mengakui keuntungan. Kalau tidak, tidak boleh, kan itu. Sebagai ilustrasi, dia diasumsikan PT AKS memiliki sebuah gedung perkantoran, sebagai gedung pertukaran yang disewakan. Kemudian PT AKS memutuskan untuk menukar gedung pertukaran tersebut dengan gedung pertukaran di kawasan yang lebih ramai, senilai nanti senilainya gedungnya itu gedung pertukaran sudah 200 juta, ya. Untuk itu PT AKS itu harus menambah uang 350 juta. Gedung pertukaran yang lama milik PT AKS itu nilai bukunya adalah 250 juta, 1,5 miliar. Ya, dengan keterangan biaya perolehannya 1,7, telah didepresiasi 200 juta. Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, saya berikan warna merah, lalu saya tanda tanya. Jurnal ini
Menurut Anda betul atau salah? Ini saya ambil dari buku ya. Jurnal ini betul atau salah? Silakan Anda mungkin memberikan komentar. Jurnal yang dibuat ini betul atau salah? Betul atau salah? Dan Anda cermati ya, jurnalnya betul atau salah? Oke, Mas Siprianus Ratu. Masih join nggak? Mas Siprianus Ratu. Masih join? Oke, menurut Mas Siprianus. Ya, setelah Anda melihat informasinya, ini kan kalau Anda masih ingat ini chapter 10-11 di awal-awal kuliah kita ini. Ya, menurut Mas Siprianus, jurnal yang dibuat atau dari textbook ini ya, tadi ya, saya beri warna merah itu tanda tanya itu. Jurnalnya ini betul atau salah? Betul. Betul. Oke, terima kasih sudah berpendapat ya. Oke. Mas Christophorus Hans Raharja masih bergabung enggak? Mas Christophorus Hans Raharja. Enggak bergabung ya? Sudah enggak bergabung. Oke. Mas Gamaliel Susabun Amut masih bergabung enggak? Masih, Pak. Oke. Oke. Panggilannya siapa, Mas? Ian, Pak. Apa? Ian. Ian. Oke, Iya, Mas Pak. Ian. Menurut Anda tadi kalau Mas tadi Mas Siprianus betul, kalau menurut Anda betul atau tidak jurnalnya ini? Betul, Pak. Betul. Oke. Baik, kita analisis ya. Jadi dari informasi yang pertama, PTKS memiliki sebuah gedung pertokohan yang disewakan. Nah, kalau memiliki gedung pertokohan yang disewakan itu nama akunnya apa? Apakah gedung itu atau dengan nama apa? Keren, Pak. Hah? Apa? Keren. Bukan. Jadi kalau, maka tadi kan sudah saya tekankan sejak awal ya, jadi kan sebenarnya kan ada tujuan implisit agar apa? Kita nanti tidak keliru melaporkan. Apakah ini akan dilaporkan sebagai PPE ya? Kalau dalam kelompok PPE kan ada gedung, ya, ada tanah juga, ya kan? Ada peralatan, gitu ya, kan? Nah, ini kan mencatatnya gedung. Nah, sedangkan kalau properti investasi itu kan jelas tuh tadi. Kalau Anda masih ingat ya. Jadi nama akunnya itu akan disebut properti investasi kalau apa? Sebagai contohnya ini. PT AKS memiliki sebuah gedung yang disewakan kepada perusahaan yang lain. Yang kemudian mengelola gedung tersebut. Nah, PT AKS mengakui gedung tersebut sebagai properti investasi. Ya. Jadi ini nama akunnya sudah salah. Ya, jadi mestinya ini bukan gedung baru atau gedung lama ya, tapi nanti mestinya akunnya apa? Properti investasi. Ya, satu dia. Ya, salahnya ini. Jadi salah satunya
salahnya itu. Lalu salah yang lain masih ada enggak? Kayak yang lain. Nah, inilah ketika properti investasi yang lama itu diserahkan, mestinya akun ini nanti itu nol atau tidak? Nol atau tidak? Untuk akumulasi harusnya di debit gitu ya Pak? Iya. Jadi salah keduanya itu. Ya, kemudian yang ketiga itu nanti kan aset yang diserahkan kan tidak dicatatkan sebesar nilai bukunya, tapi nilai apa? Perolehannya. Iya. Ya. Oke. Nah, maka kalau misalnya ya, Anda kan menilai nih, ya kan? Kalau kemudian misalnya kalau ini misalnya ya, jika ya, saya saya tulisnya ya, saya tulis di sini ya. Ini kan contoh seperti jika jurnal di atas salah, nah, ini ya. Maka buatlah jurnal koreksinya, ya gitu. Oke. Nah, kalau saya ordernya begini, jadi kan jika salah ya kan. Kalau tadi kan dua teman kita mengatakan betul, kalau betul kan tidak perlu dibuat jurnal koreksinya. Gitu ya. Jadi inilah salah satu kekhawatiran saya dan saya belum ada kesempatan ya karena launching atau publiknya belum ya bukunya itu ya. IAI yang mengeluarkan. Ya kan. Kalau seperti ini. Jadi kalau Anda itu sebagai mahasiswa yang sudah belajar akuntansi ya, lalu kan ada jurnal seperti ini ya, untuk mencatat suatu transaksi seperti ini, Anda evaluasi jurnal ini salah atau betul. Nah, kalau salah, buatlah jurnal koreksinya. Masih ingat prosedurnya membuat jurnal koreksi? Masih ingat nggak di akuntansi pengantar? Dibahas nggak waktu itu jurnal koreksi? Lupa jurnal koreksi. Jurnal koreksi untuk yang atas ini ya Pak? Lah ya, ini kan tadi kan saya tunjukkan itu kan ada beberapa yang salah toh. Satu nama akunnya, ya. Nama akunnya kan bukan gedung loh nih. Tapi apa tadi? Properti investasi. Iya, salah satunya. Kemudian ada akun yang belum dicatat, salah duanya ya. Kemudian kan ini juga salah jumlah kan gitu. Nah, sekarang kan tadi kan lalu kan kita simulkan bahwa ini salah loh. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya order saya, ya permintaan saya begini. Jika jurnal di atas salah, maka buatlah jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya, mengoreksi ini loh. Masih ingat enggak Anda jurnal koreksi itu apa? Masih Pak. Masih ya. Prosedurnya bagaimana? Anda ingat kalau masih ingat prosedurnya gimana? Yang pertama gimana prosedurnya? Kalau untuk gedung lama itu kan diganti dulu Pak akunnya sama jumlahnya, berarti dibalikkan dulu Pak. Oke, berarti kan kalau Anda seperti ini kan prosedurnya jurnal yang salah ini ya itu kan akan kita catatkan kembali dengan membalik posisi. Jadi yang akun-akun yang di debit nanti akan di kredit, sebagai akun yang kredit akan di debit. Kan itu. Ya prosedurnya yang pertama kan itu. Ya kan. Kalau ini perintahnya begini. Ya. Ini kan kalau saya kan yang benar ini. Tapi kalau misalnya ordernya begini kan prosedurnya itu kan yang pertama kalau Anda masih ingat ya. Jadi langkah yang pertama itu ya kan. Sorry.
Ya, yang pertama ini kan prosedurnya itu adalah jurnal yang salah ini kan kita balik posisinya, sehingga kan nanti kan ini, ya, ini kita akan debitkan, ya, oke, senilai ini sama persis, ya, copy, ini ya, sedangkan yang ini, ya, ini akan kita kreditkan, kan begini. Prosedur yang pertama kan gini. Lalu prosedur yang kedua kan ini, ya kan? Kita akan menuliskan, ya, itu jurnal yang benar, dan ini, yang benar kan ini. Kalau Anda tadi ya, kan maka kan untuk membuat jurnal koreksi itu kan harus tahu yang benarnya, kan begini yang benar. Nah, ya kan? Saya menggunakan istilah ini biar konsisten dengan nanti teks bukunya ya. Jadi kan ini juga keliru nih ya. Terjemahan yang keliru, tapi orang Jakarta ya saya nanya sendiri ya, oke lah gitu ya. Ya kan? Nah, maka langkah yang ketiga, ya ini jurnal koreksinya nanti kan gitu ya. Nah, jurnal koreksinya itu kan menggabungkan jurnal yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Maksudnya menggabung itu adalah begini. Ya. Kalau akunnya sama, misalnya nih, akun kas kan di debit 350. Nah, di sini akun kas kan di kredit. Maka nanti kan ini jadi 0 loh. Ya kan? Nah, maka nanti kan tidak perlu dituliskan gitu. Yang dituliskan itu adalah yang apa? Yang ada saldonya. Contohnya begini. Ya. Jadi gedung lama ini enggak ada loh. Ya kan? Maka kan ini kan kita akan tuliskan kan gini. Ya kan? Oke, sorry. Ini saya copy gitu ya. 1 nih. Karena kan di bawah kan tidak ada loh. Dan kas itu ini ada debit. Sorry. Baterainya low ya. Bentar. Kasnya kan yang atas itu kan saldo debit toh. Nah, yang bawah ini kan kasnya saldo kredit. Maka kalau ini kita gabungkan kan menjadikan akun kasnya kan 0. Debit ini kredit, maka kalau 0 kan tidak perlu dituliskan. Nggak ada maknanya gitu kan. Karena ini kan laporan keuangan kan nilai ini yang penting kan gitu kan. Dan yang kedua, keuntungan dari pertukaran ini ya. Ini ada, sama loh. Nah, sekarang kita turun yang debit. Nah, properti investasi. Nah, ini kan. Kan enggak ada loh. Nah, ini harus dituliskan nih, debit dulu. Hari. Nah. Properti investasinya ini kan tidak 1,5 ya, 2 ya nih. Bentar. Ini kan, sorry ini harus dan nanti sama ya. Ini. Dia yang berikutnya adalah ini. Akun ini lah. Nah kan tidak ada loh, kreditnya loh di sini di atasnya. Oke. Nah, yang debit sudah semua ya. Nah, sekarang kita milih yang kredit. Nah, ini gedung baru kan nggak ada toh. Nah, ya, oke. Kita akan kreditkan, ya. Oke. Ya, oke. Yang berikutnya adalah ini yang nggak ada toh. Biar semakin bagus ya, rupiahnya kan sekali aja nulisnya kan gitu. Nah, oke.
biar sama ini. Nah, inilah yang saya maksudkan, inilah jurnal koreksinya gitu. Pak, Yes. ini akumulasi yang di bawah itu bukan properti investasi ya Pak? Bukan. Nah, yang bawah mana? Yang 1.700.000.000 Pak. Yang ini? Nomor 3 Pak. Nomor 3 yang paling bawah. Paling bawah. Akunnya bukan. Ini akunnya properti investasi mari. Tadi kok bisa apa? Kopi kayaknya Pak. Kopinya ya. Nah, ini kan yang inilah. Terima kasih. Ini kan, kok bisa berubah lagi? Nggak tahu. Mungkin tersama dengan kan. Nah. Ini ya. Ini kan namanya jurnal koreksi kan kalau langkahnya begini. Jadi kan langkah 1, 2, ya. Kalau jurnal koreksi ya, itu kan dibuat di kertas buram. Ya, dibuat di kertas buram ya. Jadi prosedurnya kan jurnal yang salah itu dibalik posisi pendebitan dan pendebitannya. Ya kan? Angkanya tidak berubah loh. Yang kedua itu buatlah jurnal yang benar. Lalu yang ketiga blended. Imbang ini totalnya nih 3,7 kan? Ya. Nah, maka kalau nanti ini diposting ya, diposting. Nah, yang salah ini nanti akan terkoreksi gitu. Jadi gedung yang lama kan dikreditkan 1,5 loh. Nah, maka di sini gedung yang lama itu apa? Didebitkan, berarti kan menjadi 0. Ya, kemudian kan di sini tadi kan yang betul kan ini properti investasi toh. Nah, maka di sini properti investasinya. Dan yang mengaku ini karena kalau ini tadi dilepaskan ini harus 0, 1,0. Lalu yang gedung baru kan begini. Nah, ini. Jadi jurnal koreksi itu adalah jurnal yang dibuat untuk mengoreksi jurnal yang salah. Gitu. Ya kan? Ini levelnya kan begitu, ya kan. Tetapi ketika Anda itu tadi ya pengembangan ini ya. Tadi kan ini pengembangan aja ya. Ya kan? Kalau Anda tadi memahami gitu ya. Saja diskusi kan jurnalnya ini salah atau betul gitu ya. Ya kan? Nah, maka kan jika jurnal di atas salah, maka buatlah jurnal koreksinya. Ya, jurnal koreksi itu adalah jurnal untuk mengoreksi yang salah ini, bukan jurnal yang benarnya, bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini salah atau betul? Salah. Lalu kalau pertanyaan jurnal yang benarnya bagaimana? Nah, kalau yang benarnya kan seperti ini. Ya kan? Tapi kalau jurnal koreksi, yang saya blok kuning ini jurnal koreksinya. Kan gitu. Ya kan? Jadi kan lepas atau tidak terkoreksi bahwa ini kan ini ya, jadi kan clue-nya itu kan tadi kan sebagai properti investasi itu kan ini kata-kata kan gedung yang disewakan. Nah, ya. Kriteria investasi kan properti investasi kan begitu. Ya. Oke. Mungkin ada yang merasa keberatan atau apa? Nah, ini ya. Ini kan tadi kan masalahnya seperti ini. Maka saudara saya ajak berdiskusi, gitu ya. Oke. Kalau tidak, sekarang yang ketiga. Nah, ini nanti kaitannya tadi dengan memperteguh, gitu ya. Memperteguh tadi kenapa kok tadi ada akumulasi penyusutan. Jadi pengukuran properti investasi setelah perolehan. Jadi setelah diperoleh, gitu ya. Nanti kan properti ini kan nanti akan mau dilaporkan dia. Sederhananya kan begitu. Jadi recognition and measurement reporting nanti ya. Nah, pengukuran setelah perolehan. Nah, ketika nanti perusahaan itu mau melaporkan di dalam laporan keuangannya, ini dapat memilih model investasi yang dipraktikkan untuk properti investasi ini dia memilih. Nah, model yang dipilih itu adalah nilai wajar atau model biaya. Nah, jadi fair value atau
carrying amount, nah gitu ya, fair value atau carrying amount. Nah, jika properti yang dikuasai dalam sewa operasi diklasifikasi sebagai properti inflasi, maka tidak ada pilihan lain, Anda harus menggunakan model nilai wajar. Properti investasi yang dikuasai dalam sewa operasi. Jadi kalau disewakan nanti adalah nilai wajar. Ya. Jika properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditemukan secara andal atas dasar keberlanjutan, maka menggunakan model biaya. Ya, oke. Sebagai ilustrasi begini. Properti investasi yang dimiliki PT ABC berumur 10 tahun dengan nilai perolehan 500 juta dan nilai residu 50 juta. Penjualan dilakukan dengan metode garis lurus. Pada tanggal 31 2016, nilai wajar properti investasi adalah sekian ini. Nah, ini nilai wajar. Jadi di awal tahun 2016 kalau lengkapnya gitu ya. Jadi PT ABC itu kan memperoleh properti investasi dengan harga bulan 500 juta. Ya. Lalu ditaksir akan memberikan manfaat 10 tahun, lalu nanti kalau sudah selesai dipakai ya, itu nilai taksiran sisanya adalah 50 juta. Lalu penyusutan yang dilakukan metode garis lurus, ya kan, yang paling masuk akal gitu ya. Nah, kemudian pada saat mau dilaporkan, nah ini pada saat akan menyusun laporan keuangan ini per 31 Desember 2016, nilai wajar properti inflasinya adalah 523. Nah, kalau perusahaan ini menggunakan model nilai wajar, ya, PT ABC tidak perlu menghitung penyusutan, tidak perlu, dan langsung membandingkan antara nilai tercatat, berarti kan 500 juta ya, dengan nilai wajar. Oleh karena itu nilai wajar lebih besar, maka akan diakui untung atau laba revaluasi besar ini. Ya, jumlahnya begini. Nah, sedangkan menggunakan nilai biaya, model biaya, nih, PT ABC tidak akan mengakui kenaikan nilai, tetapi mengakui penyusutan. Ini. Ya. Jadi, maka dari sini ya, kalau PT ABC itu menggunakan model nilai wajar ini, ya kan, maka nanti di dalam laporan posisi keuangan, ya kan, saya tulis saja nanti ya di sini ya. Jadi kan dalam financial position ya, position. Ini kan lengkapnya salin namanya nih. Teman ya. Add ini ya. Ini property investment reported, nah ya. Ini sebesar berapa? S dilaporkan sebesar, nah nanti sebesar ini, ya kan, 523. Oke. Itu kalau model biaya. Nah, sedangkan kalau menggunakan model nilai wajar ya, kalau menggunakan nilai model biaya, nanti dalam laporan keuangannya, properti investasi akan dilaporkan berapa? 450
juta. Ya, karena apa? Ini kan. Nah, 450 juta itu adalah nilai tercatatnya, nilai bukunya. Yaitu nanti kalau pelaporannya sendiri itu kan properti investasi didebitkan lalu dikurangi dengan ini akumulasi pengusutannya. Nah, sorry, berarti 500 dikurangi 45. 455 ya, maaf. Bukan 450. 455. Nah, ini. Bedanya di sini nih. Ya. Nah, maka kalau Anda itu cermati gitu ya, jadi seperti dalam akuntansi evaluasi gitu ya. Nanti kalau bagaimana kalau ini nanti turun, nah gitu ya, turun ini ya, gitu kan. Nanti lihat ya, dilihat kembali di akuntansi evaluasi ya, asal tetap. Nah, sekarang kasusnya itu adalah ini, ya, penurunan nilai properti investasi untuk model biaya. Nah, kalau yang model biaya itu dari penurunan nilai, nah ini berarti kan pertama-tama itu dilakukan tes impairment dulu. Benar enggak ada penurunan nilai? Caranya sama dengan ketika kita melihat terkait dengan pengakuan penurunan nilai untuk aset tetap ya atau PPE waktu itu ya, yaitu menandingkan antara nilai tercatatnya itu adalah ini tadi, contohnya ya sini ya, 455 ya, jadi 500 dikurangi dengan akumulasinya, dibandingkan dengan jumlah terpulihkan, recoverable amount. Nah, recoverable amount atau jumlah terpulihkan itu diambil atau diperoleh dari dua informasi. Yang pertama adalah value and use, nilai pakai, atau diambil dari cost, ya. Fair value less cost to sell, nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Nah, dua nilai ini dipilih mana yang terbesar atau lebih tinggi. Nah, nanti itu yang akan digunakan sebagai nilai atau jumlah terpulihkan, recoverable amount. Ya. Nah, lalu dibandingkan. Kalau nanti nilai tercatatnya itu lebih rendah daripada jumlah terpulihkannya, maka impairment. Ya, sebagai contoh begini. Ya, dengan asumsi bahwa nilai tercatat propertinya itu adalah 200 juta. Ini kurang, iya. Oke, nilai pakainya, value and use-nya adalah 1,5 juta, dan fair value less cost to sell, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan 80 juta. Ya, maka di sini kan kita akan mendapatkan kan gini. Jadi nilai tercatatnya kan 200 juta nih tadi di atas ini, ya. Lalu kita akan bandingkan dengan jumlah terpulihkan, recoverable amount. Ya. Oke, nah 80 juta itu kan diperoleh dari dua informasi nih. Fair value less cost to sell dan nilai pakai atau value in use itu ya. Mana yang lebih tinggi? Nah, lalu dilihat. Nah, kalau recoverable-nya itu lebih kecil, berarti kan penurunan nilai ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, maka ini, ya, jumlah yang dipakai seperti ini. Jadi kalau tadi, kalau melihat seperti ini ya, ya kan, kalau melihat contohnya kan, jadi pada tanggal 31/2018 ini, ya, PT ABC itu akan mengakui loss on impairment tidak? Kan tidak. Nilai tercatatnya 45, ya kan? Ini, lalu kan keterangannya yang ini kan nilai pakainya kan ya, nilai wajarnya itu atau nilai wajarnya ini kan 523 ini kan. Jadi kan bukan impairment ya, tapi menggunakan nanti pendekatan revaluasi. Nah, hampir sama dia revaluasinya untuk aset yang didepresiasi, nah, seperti ini. Jadi ya, namanya begitu. Yang sheet ketiga, nah, sheet keempat ini Ini, jadi
pengalian properti investasi. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini karena bentuknya, ya, tadi kan bentuknya tanah dan atau bangunan ini ya, di dalam pelaporannya ini kalau nanti salah saji ya, itu bisa saja nanti mempengaruhi penilaian untuk laporan keuangannya ya. Maksudnya salah saji ini adalah harusnya sebagai properti investasi, tapi nanti dilaporkan itu sebagai aset tetap atau bahkan sebagai persediaan. Jadi pengalian ke atau dari properti investasi itu, ya kan, itu sangat dimungkinkan kalau apa? Kalau tadi kegunaannya sebagai ciri-ciri properti investasi itu adalah sudah berbeda, ya kan? Maka sini apa? Pengalian ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika dan hanya jika, ya kan, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan ini. Satu, dimulainya penggunaan oleh pemilik. Jadi ada pengalian awalnya itu sebagai properti investasi gitu ya. Lalu sekarang ini digunakan oleh pemilik. Maka nanti setelah pada saat digunakan pemilik itu harus nanti direklasifikasi dari properti investasi ke aset tetap kalau digunakan sendiri ya. Kemudian kalau properti investasinya itu dikembangkan untuk akan dijual. Nah, maka mulai pada saat dimulai pengembangan itu nanti harus ada reklasifikasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya masa pemakaian oleh pemilik. Jadi ini dari properti aset biasa ke properti investasi. Ya, dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Yang keempat, ini sebaliknya ya, dari persediaan itu menjadi properti investasi. Nah, silakannya begini, PSAK 13, jadi yang mengatur tentang ini ya, properti ini ya, tidak mengatur bagaimana pencatatan akuntansi yang apabila perusahaan mengalihkan aset tetap yang sebelumnya menggunakan model pasar menjadi yang menggunakan model biaya. Tidak mengatur ini. Nanti tolong dibaca ini ya, dibaca bagian ini ya. Nah, hanya penjelasan saja ya. Nah, maka yang ada ilustrasinya aja ya. Jadi kan ini nanti seperti ini, jurnalnya seperti ini. Jadi kan sebelumnya kan gedung, nama akunnya kan gedung ya. Lalu kan dari gedung ini tidak lagi dipakai, ya kan? Nah, gedungnya nanti akan disewakan, nah, nanti menjadi properti investasi. Ya. Dihasilkan PT AKS memiliki gedung yang bernilai 1,5 miliar. Nilai tersebut termasuk revaluasi. Jadi akuntansi revaluasi sudah dibahas ya. Gedung ini pada awalnya digunakan sebagai kantor, ya kan? Oke, berarti kan namanya adalah asetnya kan gedung di dalam laporannya. Nah, pada tanggal 20 November ini PT AKS memutuskan untuk menyewakan gedung tersebut untuk membeli pendapatan sewa. Jadi kan berarti kalau sekarang tujuannya adalah digunakan atau disewakan untuk ini, maka nanti harus diberi nama properti investasi, nama akunnya itu. Ya. Nah, surplus levelnya yang telah diakui adalah 400, sementara nilai wajar pada tanggal 20 ini adalah 1,7. Nah, karena ini tidak diakui ya sudahlah gitu ya. Kita mengakuinya pada saat terjadinya adalah menggunakan nilai wajar. Ini nilai wajar yang terjadi. Maka pengalian yang terjadi pada saya adalah pengalian dari properti yang digunakan sendiri gitu ya. Ya, pada tanggal pengalian tersebut harus mereklasifikasi gedung menjadi properti dengan nilai berapa? Dah nilai wajarnya karena tadi PSK tidak mengaturnya. Nah, kalau dari properti investasi ke gedung ya nanti berarti akun properti investasi kan dikredit gitu aja toh. Gedung di debit. Kalau tadi itu properti investasi dari persediaan ya nanti akunnya persediaan gitu aja kalau mau dijual. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima ini pelepasan. Nah, jadi pelepasan itu artinya properti investasinya dijual. Nah,
dijual ya. Jadi PT ABC menjual properti investasinya kepada PT DF seharga 275 pada tanggal 2 Januari ini. Dengan asumsi PT ABC menggunakan model biaya. Nah, ini harus diungkapkan ya. Untuk properti investasinya, maka nilai yang tercatat pada tanggal 2 Januari adalah 320, yaitu barunya 500 juta, akumulasinya adalah 80. Ini yang sama merah ini gitu ya, itu nama akunnya aja ya. Jadi kas didebitkan 275, ya kan, kemudian properti investasi dikreditkan itu 500, kemudian akumulasi penyusutan ini ya, didebitkan 180, dan ruginya diakui adalah 45. Penghitungannya ini ruginya ya. Jadi nilai tercatanya 320, harga jualnya adalah 275. Yang saya merah-merah itu hanya nama akunnya aja ya. Terjemahan yang menurut aturan bahasa kan tidak betul ya kan. Nah, kalau sampai dengan akhir periode tadi ya, itu masih dimiliki properti investasi gitu ya. Nah, pengungkapannya ya, artinya nanti di dalam neracanya itu atau laporan museum itu ada akun properti investasi, nilainya berapa, nah, nanti di catatan laporan keuangan harus diberikan penjelasan ini. Harus mengungkapkan model apa, nah, ya, nanti diberikan jika perusahaan dan sebagainya. Nah, setelah itu jika modelnya nilai wajar, ada tambahan informasi. Ini A, B, C, D ini ya, sampai F ini ya. Kalau model biaya sama. Ini aturan dari buku atau dari PSAK begini ini. Ya, jadi ini pengungkapannya. Jadi di financial position itu tadi itu kita akan melaporkan properti investasi kalau punya ya. Lalu di notes-nya, jadi laporan keuangan kan yang nomor 4 itu kan catatan asas laporan keuangan toh. Nah, itu isinya begini. Sehingga di dalam praktek itu laporan keuangan itu tebal karena yang tebal adalah catatannya ini. Ya, catatannya ini. Ya. Nah, kemudian ini ada sheet latihan tapi belum selesai saya. Mengarangnya ya. Jadi misalnya nomor 1 aja nih misalnya. Latihannya ya, coba nih ya. Pada awal tahun 2020 PT MK ya, membeli sebidang tanah dengan tujuan sebagai investasi. Oke, tujuan sebagai investasi ya, berarti nanti nama akunnya apa? Tanah atau bukan? Properti investasi, Pak. Oke, properti investasi ya, betul. Nah, nanti properti investasi toh, nah ini pengakuannya seperti itu. Lalu pengukurannya berapa pengukuran awalnya? Jadi harga perolehannya, luas tanah tersebut 1.500 meter yang memiliki harga jual ini. Di atas bidang tanah tersebut terdapat reruntuhan bangunan akibat ini sehingga dibersihkan dengan biaya sekian. Selain itu PT MK menerima uang dari penjualannya ini dan membayar pengurusan jual beli pada notaris, kemudian membayar BPHTP, ya. Oke, lalu buatlah jurnalnya tadi. Misalnya seperti itu, jurnalnya gimana? Atas perolehan. Jadi atas perolehan pada awal tahun nanti ya. Jadi kan tadi sudah oke ya. Jadi nama akunnya sudah oke, betul gitu ya. Nah, kan bukan tanah tapi nanti akun properti investasi atau investasi properti ya. Nah, ya. Pakai bukunya ikut bukunya aja ya. Ya. Dan akun apa yang dikreditkan? Akun apa yang dikreditkan? Nah, nanti akun yang dikreditkan adalah inilah. Inilah. Ini. Nah, di sini berapa nanti yang akan didebitkan dan tentunya sama dengan yang dikreditkan toh. Nah, ini apa tadi? Ini apa tadi? Inilah biaya perolehan investasi. Apa ini? Harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Nah, contohnya jasa hukum, pajak, ya, ini kan, dan biaya transaksi yang lain gitu. Ya, ini dah. Berarti
ininya nanti apa saja ini? Harga Kan berarti jualnya kan itu ini sama ya 1.500 ya sorry kali 500.000 ya per meter ya, ditambah sama 38 juta Pak. Tambah 38 juta. 38 juta. Oke, dikurangi 7.500.000. 7.500. Net profitnya ya. Oke, terus ditambah lagi 4.500.000. 4.500.000. Ditambah lagi 10% dari yang harga 10%. jualnya itu ya Pak? Oke, iya, 10% ya, kali ya kan? 500. Kali berapa ini? 750 juta Pak. 7,5 miliar atau 750 juta? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 7. Kalau nolnya 7? 750 juta Pak. 750 juta? Iya Pak. Oke. Ini lah. Nanti dicek lagi ya. Gini, memang gini nih loh. Nah ini kan tadi kan kalau dikembalikan kan ini tadi kan menyangkut sheet ini, ya, Anda paham ini, ya kan? Jadi apa yang dimaksud dengan properti investasi tadi? Nah ini tanah dan atau bangunan, tanah atau bangunan atau bagian atau kedua-duanya kan berarti tanah saja boleh loh. Nah inilah seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah tadi pengakuan dan pengukuran. Nah pengakuannya itu tadi kan atas informasi atau transaksi ini akan diakui, akan dicatat dan dilaporkan dengan nama properti investasi. Gitu loh. Ini kan namanya atau persoalan itu pengakuan. Recognition itu adalah yang akan dicatat dan dilaporkan. Nah, lalu berapa? Nah, ini berapa ini kan masalah pengukuran. Gitu loh. Pengukuran. Nah, maka tadi kan pengukurannya itu adalah ini biaya perolehan. Nah, ini kan. Nah, nanti kalau misalnya ini kan awal 2020. Nah, nanti kalau misalnya gitu ya di akhir tahun 2020, nah dia ya kan, di akhir 2020 nanti misalnya gitu ya. Oke, nilai wajarnya dari tanah itu misalnya 855 misalnya gitu ya. Karena apa? Digoyang gempa terus gitu ya. Nah, lalu kan dua lajuna yang diperlukan jika A itu model nilai wajar, B model biaya kan gitu kan. Misalnya gitu. Nah, tadi mana model apa? Biaya dan model kali ini tadi. Nah, ini kan. Oh, sorry yang ini tadi. Ini kan model ini kan. Jadi kan pengukuran setelah perolehan kan begini. Ya, jadi ya di sini saudara itu kan harus bisa membedakan sebagai pengakuannya properti investasi dan bukan properti investasi, apakah sebagai aset atau sebagai persediaan. Kan gitu. Nah ini kan eksplisit dengan tujuan sebagai investasi. Ya, kalau nanti misalnya dengan tujuan, kan misalnya kan membeli ini dengan tujuan apa? Untuk ya katakanlah itu adalah kenaikan nilai, gitu kan. Nah, tadi kan dikatakan sini kan, ya. Jadi untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, nah gitu. Menghasilkan rental kan berarti disewakan, kenaikan nilai kan harapannya nilainya naik, gitu ya kan. Karena kan tanah itu menjadi barang yang tanah terbatas, ya kan, dan nilainya itu akan naik, gitu kan. Demikian pula bangunan kan begitu. Ya, kalau ini kan tadi eksplisit ini ya, sebagai investasi maka nanti namanya adalah ini misalnya seperti itu. Jadi kan gampang kan, jadi kan. Jadi konsepnya dipahami, konsepnya sungguh dipahami kan gitu. Nah ini materi tambahannya tadi diambil dari bukunya ini ya.
perpustakaan tampaknya belum punya dia, gitu. belum punya. Yang punya saya sama Bu Reni dia, ya, seperti ini. Ya, jadi nanti saya akan tambahi coba ya sampai latihannya minimal 5 nanti ya sebenarnya ya. Sehingga nanti Anda bisa bisa semakin meneguhkan nanti semuanya kan pemahaman dari sini nanti semuanya. Ya kan? Lalu kan setelah selesai ini Anda gunakan latihan ya, misalnya untuk jawaban latihannya kan saya juga tidak keberatan nanti akan share. Setelah nanti ini kan belum selesai ya. Nah, ini ya seperti ini. Belum selesai. Mengarangnya gitu ya, mengarang. Gitu aja. Oke, ini dari saya tambahan hari ini ya. Karena saya jam 10 juga ada kelas gitu ya. Maka sebelum saya akhiri gitu ya, ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi secara pribadi saya sendiri juga bingung sebenarnya gitu ya, bagaimana mengajarkan akuntansi keuangan dalam kelas daring seperti ini, ya susah juga ya kan, ya, tetapi harapan saya gitu ya, kalau Anda bersabar, ya kan, mau meluangkan waktu, ya kan, bisa bertahan duduk 2 jam sampai 3 jam itu tiap harinya, mempelajari materi yang saya ubah dari mungkin Word ataupun PDF itu ke Excel itu sebenarnya lebih memahami. Ya, karena sebenarnya di kelas kan juga seperti itu sebenarnya ya, sebenarnya hanya kan lalu kan karena Anda itu ada di kelas kan tidak bisa sambil tiduran, tidak sambil ngelamun atau apa gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan saya tidak tahu, ya kan, aktivitas Anda itu sebenarnya mencermati betul, ya, atau saya tidak tahu dia. Ini kendalanya ya. Maka sekali lagi mohon maaf gitu ya, saya sebagai orang tua yang gaptek ya dengan kondisi seperti ini ya harus menyampaikan materi lalu memilih model bagaimana gitu ya. Saya tanya-tanya kepada dosen akuntansi yang lain, gimana ini caranya gitu ya. Ya modelnya ya untungnya satu ya, ada bukunya ya. Jadi buku sudah Anda miliki gitu ya. Lalu kan hanya peneguhan saja gitu ya. Sehingga kan saya hanya sebagai fasilitator sebenarnya ya. Maka sekali lagi minta maaf gitu ya. Dan materi untuk ujian akhir ini topiknya adalah investasi. Jadi ada debt investment, ada equity investment, dan ada property investment. Jadi ada materi yang tidak kita bahas terus dalam silabus ya karena waktu ya. Appendix chapter 17 tidak sempat kita pelajari, maka ya tidak usah nanti diujikan. Ya, jadi ujian akhir itu tidak ada appendix-nya ya, yang derivatif. Yang derivatif itu turunan dari sekuritas ya, baik itu debt maupun yang saham ya. Nanti turunannya itu nanti apa sih sebenarnya nanti sedikit itu nanti dibahas di keuangan 3 ya, nanti terkait dengan topik equity nanti ada. Ya, kalau itu nanti dijual, kenapa orang atau investor mau membeli itu nanti menjadi paham nanti. Ya. Nah, lalu akuntansinya ya ini diperlakukan sebagai investasi ya nanti sama tadi seperti properti investasi juga ya ketika dijual itu boleh mengambil keuntungan atau kerugian. Seperti itu kasusnya. Ya. Oke, maka sekali lagi saya mohon maaf dan nanti mohon disiapkan. Sudah tahu jadwal ujian akhirnya ya, mata kuliah kita ya. Tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 14 Desember. Jam berapa? Jam 2. Oke, jam 2 ya. Jadi biasanya belajarnya pagi ini harus siang-siang ya. Jadi ya inilah dunia kita ya. Sekarang dengan daring ini kan menjadi tidak ada batasan tempat, waktu dan sebagainya ya. Maka pesan saya yang terakhir ini selama masa ujian jaga kondisi, jangan sampai sakit ya. Seperti saya tadi sempat sakit juga gitu ya. Mengganggu juga ternyata ya, tidak nyaman gitu ya. Oke, sehingga nanti hasilnya akan baik. Nah, setelah tanggal 17, karena hari terakhirnya ujiannya tanggal 17 ya, kalau Anda lihat agendanya atau jadwalnya itu tanggal 9 itu karena libur nasional, pilkada ya. Kemudian tanggal 16 ini juga tidak ada ujian karena apa? Ada agenda universitas untuk semua dosen.
Nggak tahu nanti dia seperti ini. Tanggal 18 puncak dies, setelah itu libur. Anda libur, tidak dikejar-kejar lagi apa untuk tugas, kecuali yang skripsi gitu ya. Yang skripsi sama-sama dengan dosen pembimbingnya ya, sama-sama kejar-kejaran ya. Kemudian nikmatilah liburannya. Nah, pada saat liburannya silakan nanti ya. Kegiatan lagi akan dimulai itu nanti di bulan Februari. Berarti kurang lebih waktu libur Anda itu 1,5 bulan gitu nanti. Ya kan? Saya belum tahu nanti semester genap akan daring atau luring, belum tahu ya. Tunggu perkembangan terakhir ya kan. Maka nanti grup dengan DPA Anda itu ada baiknya tetap diaktifkan. Saya akan menghapus grup ini nanti ya setelah mengumumkan nilai. Ya, mengumumkan nilai artinya setelah nanti semester ini tutup gitu ya, ganti itu saya bubarkan ya. Ini dari saya. Mungkin masih ada waktu sekitar 3 menit kalau ada perwakilan atau beberapa mahasiswa ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Kalau ada. Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi ya dan mohon maaf ya. Nanti seperti yang lalu nilai akan diupload secara penuh ya. Nanti akan diinformasikan gitu ya 1 hari sebelumnya, jadi mengingatkan besok ujian apa yang disiapkan gitu ya nanti ya, itu nanti biar tidak gerobakan gitu ya. Karena ujiannya masih open book ya, kertas kerja itu disiapkan oleh mahasiswa sendiri ya nanti ya. Maka nanti yang diupload di grup itu kan di halaman depannya itu ya kan, tanggal ujian ya, apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa kan gitu ya. Oke, kalau tidak ada, boleh saya akhiri? Baik, Pak. Oke, Terima ya, kasih, baik. Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, selamat pagi. Selalu, Pak. Oke, share-nya setelah atau nanti mungkin kalau tidak Minggu, Sabtu ya. Materi jawaban, saya punya utang ya. Jawaban tugas yang lalu, kemudian tadi 2 materi tadi ya, dan yang properti investasi nanti saya lengkapi dulu. Nanti saya share ya. Kan tadi saya butuh waktu untuk melengkapi dan membaca dulu ya, sebelum nanti disampaikan kepada saudara. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, ya. Baik ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, oke, sama-sama. Ya.